Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menemani aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Parepare. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatun Hasana. Berikut apa kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait pemerintah kota dan Ikatan Guru Indonesia IGI Kota Parepare melaksanakan workshop penulisan penelitian tindakan kelas di Hotel Pariwisata yang diikuti oleh puluhan guru baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di Kota Parepare. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare bekerja sama dengan Ikatan Guru IGI Kota Parepare melaksanakan workshop penulisan PTK atau penelitian tindakan kelas di Hotel Pariwisata selama 2 hari, dimulai sejak Jumat tanggal 4 hingga Sabtu 5 Januari 2022 kemarin dan diikuti puluhan guru baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di Kota Parepare. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris yang didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Peningkatan Mutu GTK dan Informasi, serta Ketua IGI Kota Parepare. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare menekankan kepada tenaga pendidik untuk tidak pernah berhenti meningkatkan kualitasnya sebagai pendidik melalui beragam peningkatan kompetensi yang ada. Sebab guru sebagai agen pembelajaran dituntut menjadi fasilitator, motivator, dan perekayasa pembelajaran, serta pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Sementara Ketua IGI Kota Parepare Awaluddin Syaddat menjelaskan tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada guru-guru dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare untuk bisa menyusun dan menulis serta menghasilkan sebuah penelitian tindakan kelas. Tujuannya kami ingin memberikan edukasi kepada guru-guru dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare untuk bagaimana bisa menyusun, menulis, kemudian menghasilkan sebuah penelitian tindakan kelas. Pesertanya dari seluruh guru-guru di baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama se-Kota Parepare. Awaluddin menambahkan setelah workshop ini, para peserta selanjutnya akan mengikuti kegiatan pembimbingan online selama 3 bulan ke depan untuk menyelesaikan hasil penelitian dan bisa diseminarkan. Workshop yang menghadirkan pemateri dari IGI dan IAIN ini juga diikuti para kepala UPTD SD dan SMP se-Kota Parepare melalui Zoom meeting. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dinilai memicu kerumunan dan berpotensi memperluas penyebaran COVID-19 di masa lonjakan kasus COVID-19 di Kota Parepare, turnamen bola basket di Kota Parepare dibubarkan tim Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 pada Sabtu malam kemarin. Turnamen bola basket ini didatangi petugas dari tim Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Kota Parepare. Turnamen antar pelajar se-Sulawesi Selatan yang digelar di lapangan basket Jatidiri, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dihentikan tim Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 karena dinilai melanggar protokol kesehatan hingga memicu kerumunan serta berpotensi terjadinya penyebaran virus corona di masa kelonjakan kasus COVID-19 saat ini. Karena mengabaikan protokol kesehatan, panitia penyelenggara mendapatkan sanksi tegas dari tim Satgas COVID-19. Kita lihat tadi bahwa penontonnya sudah membludak dan sudah tidak memperhatikan protokol kesehatan, terutama berkaitan dengan jaga jarak. Ya. Jadi selanjutnya setelah ada pembubaran, langkah selanjutnya dari Satgas COVID sendiri? Nanti kita konsolidasi lagi, kita bagaimana dengan panitia nanti kita tidak lanjut. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Meriahkan hari ulang tahun Kota Parepare ke-62, Dinas Perpustakaan menggelar vaksin berhadiah uang tunai sebesar Rp100.000. Tidak ada persyaratan apapun bagi warga yang belum vaksin, bisa datang langsung ke Dinas Perpustakaan. Menjelang HUT Kota Parepare yang ke-62, Dinas Perpustakaan menggelar vaksinasi bagi warga. Uniknya, penggelaran vaksinasi kali ini warga yang vaksin diberikan uang transport sebesar Rp100.000. Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian Nurhayati Hanafi mengatakan tak ada persyaratan apapun. Warga yang belum vaksin bisa datang dan langsung bisa vaksin 1, 2, dan 3. Ada uang transport yang kita berikan kepada masyarakat yang sukarela untuk vaksin. Karena kan mereka datang ke sini menggunakan kendaraan atau apa, jadi kita memberikan transport. Dan ini juga dilakukan dalam rangka HUT Kota Parepare. Nurhayati menambahkan, hal tersebut juga bagian dari percepatan vaksinasi 100% sehingga Parepare mencapai herd immunity. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Sejumlah jurnalis di Kota Parepare menerima vaksinasi ketiga atau booster dengan jenis vaksin Pfizer. Vaksinasi booster ini dilakukan kepada mereka yang telah menjalani vaksinasi tahap 1 dan 2. Sejumlah wartawan baik dari media elektronik, cetak, dan online menjalani vaksinasi ketiga atau booster di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Wartawan menjadi salah satu profesi yang dianggap berisiko tertular virus corona karena sering berinteraksi dengan orang banyak dalam peliputan. Para jurnalis ini menerima vaksinasi ketiga atau booster dengan jenis vaksin Pfizer dengan tujuan memberikan rasa aman baik sesama jurnalis maupun keluarga di rumah. Harapannya kiranya dengan vaksin booster ini dapat lebih memberikan perlindungan kepada diri dan menjaga kesehatan tubuh selama beraktivitas. Ya, terutama untuk diri sendiri dan keluarga di rumah. Termasuk untuk diri sendiri dan keluarga. Ya, selain untuk menyempurnakan vaksin 1-2, juga karena perjalanan pekerjaan, di mana kami banyak berinteraksi dengan banyak orang untuk melindungi diri dan keluarga. Penerimaan vaksinasi booster ini dilakukan kepada mereka yang telah menjalani vaksinasi 1 dan 2, serta terhitung selama kurang waktu 6 bulan setelah menerima dosis kedua vaksin. Penerimaan vaksinasi booster dilakukan untuk menguatkan kembali daya tahan tubuh penerimanya dari paparan COVID-19. Di Kota Parepare, vaksin booster sudah dimulai diberikan kepada warga atau mereka yang berprofesi sebagai kelompok rentan yang terpapar, salah satunya mereka yang berprofesi wartawan. Yang sekarang ini kami layani masyarakat umum, kemudian sebagian besar juga wartawan sudah mulai melakukan booster dan juga instansi pemerintahan seperti Sedako, Inspektorat, dan Kepolisian juga ada sebagian kami layani dari kemarin sampai ini hari. Tujuan pemberian vaksin booster sendiri? Tujuan pemberiannya itu gini, sebelumnya kan sasaran sudah mendapatkan vaksin 1-2 ya. Nah, kemudian kenapa di booster? Karena menurut uji klinis bahwa 6 bulan kemudian setelah vaksin kedua akan terjadi penurunan kekebalan terhadap COVID-19. Makanya setelah 6 bulan setelah vaksin kedua harus dilakukan booster lagi supaya terbentuk lagi antibodi atau kekebalan untuk mengantisipasi supaya tidak kena COVID lagi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. PDAM Parepare menggelar vaksinasi COVID-19 dalam menyemarakan hari ulang tahun Kota Parepare ke-62 juga sebagai bentuk dukungan PDAM dalam menyukseskan target vaksinasi pemerintah kota menuju herd immunity. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Parepare yang kini berstatus sebagai Perumda ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan hari ulang tahun atau HUT Kota Parepare yang ke-62. Salah satu bentuk partisipasi yang dilakukan PDAM Parepare yakni dengan menyelenggarakan vaksinasi di halaman kantor PDAM Parepare.
Ketua Panitia Penyelenggara Program Vaksinasi PDAM yang juga merupakan manajer keuangan Rahman Ngara menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan mulai Senin 7 Februari hingga 17 Februari 2022 ini juga merupakan bentuk dukungan PDAM dalam menyukseskan target vaksinasi pemerintah kota menuju herd immunity. Rahman Ngara menambahkan, sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang belum pernah vaksin dan turut menyukseskan program vaksinasi yang diselenggarakan PDAM Parepare akan diberikan beras 5 kg. Jadi kegiatan vaksinasi yang tahap pertama ini manajemen Kota Parepare melakukan itu dalam rangka hari ulang tahun Kota Parepare ke-62. Jadi program vaksinasi tahap pertama ini, ya PDAM ikut di dalamnya dalam hal program pemerintah, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa vaksinasi tahap pertama untuk Kota Parepare ini belum tuntas 100%. Ya, jadi masih ada sisanya itu kurang lebih antara 10 sampai dengan 9%. Ya. Nah, makanya yang 10-9% ini untuk tahap pertama PDAM mencoba membuka vaksinasi di kantor PDAM ini untuk tahap pertama. Ya. Ini kami melaksanakan mulai pada hari ini, ya, mulai hari ini tanggal 7 itu sampai dengan tanggal 17 Februari 2022. Jadi kami coba semua, ya, jadi semua apakah itu dari unsur pelanggan maupun masyarakat Kota Parepare yang telah melakukan vaksinasi untuk tahap pertama itu kami memberikan beras, ya, kita memberikan beras. Bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi melalui program vaksinasi PDAM Parepare, bisa langsung mengunjungi kantor PDAM Parepare dengan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, langkah pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan minyak goreng di Parepare, Dinas Perdagangan mulai melakukan operasi pasar yang akan berlangsung hingga sepekan ke depan. Dinas Perdagangan Kota Parepare menggelar operasi pasar minyak goreng 14.000 per liter. Operasi pasar yang dilakukan merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan harga di atas HET minyak goreng di Parepare. Tahap pertama, Dinas Perdagangan mulai melakukan operasi pasar di 4 kelurahan di Bacukiki, yakni Watang Bacukiki, Lemoe, Galung Maluang, dan Lompoe pada Senin 7 Februari 2022. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare Andi Sundra mengatakan, sistem operasi pasar dijalankan dengan membagikan kupon kepada warga. Khusus di Kelurahan Lemoe, ada sebanyak 120 kupon yang disediakan menyesuaikan jumlah stok minyak goreng subsidi merek Sabrina yang dikeluarkan oleh distributor swasta Niaga Tama Inti Mulia Parepare, PT Wings Group. Bagi warga yang memiliki kupon dan tak sempat ke kelurahannya, dapat menukarkan ke kelurahan tempat Dinas Perdagangan melaksanakan operasi pasar selanjutnya. Akan itu jam 9 itu Watang Bacukiki, lanjut ke Kelurahan Lemoe. Ini sebentar jam 1 kita lanjut ke Galung Maluang. Jam 2 itu nanti jadwalnya Kelurahan Lompoe. Ke sini bagaimana itu, Pak? Iya, jadi tetap kita akomodir kalau bisnis nanti jam 1. Kayak ini Lemoe masih ada 7 kupon, silakan bisa diambil. Operasi pasar berlangsung hingga sepekan dengan menyasar seluruh kelurahan yang ada di Kota Parepare. Kelurahan Sumpang Minangae, Lumpue, Bumi Harapan, dan Capak Galung menjadi sasaran operasi pasar pada Selasa besok. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Ketua PKK Kabupaten Buton Utara memuji hasil rancangan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan, saat berkunjung ke Galeri Dekranasda Kota Parepare. Melihat rancangan tersebut, Bupati Buton Utara pun langsung membeli batik yang bercorak khas Parepare. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Utara, Dotranda Haja Muniarti Ridwan, mengagumi hasil rancangan busana Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare yang juga Ketua Dekranasda Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan, SEMPD. Hasil rancangan busana tersebut langsung dipesan sesuai warna yang diinginkan.
Tidak ketinggalan, Bupati Buton Utara Dr. HM Ridwan Zakaria MSI juga langsung membeli batik dengan corak khas Parepare. Hal itu terlihat saat rombongan Bupati Buton Utara ini mengunjungi Galeri Dekranasda Kota Parepare yang juga menjadi pusat oleh-oleh khas Kota Parepare di Balai Enon Habibie pada Jumat 4 Februari 2022. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan tampak sesekali memberikan penjelasan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Utara, Dr. Randa Haja Muniarti Ridwan, khususnya dalam hasil rancangan busananya. Kepada sejumlah awak media baik cetak maupun elektronik, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Utara, Dr. Randa Haja Muniarti Ridwan menyampaikan kekagumannya terhadap Kota Parepare. Apalagi setelah melihat Galeri Dekranasda, ia merasa terpacu untuk menjadikan kekayaan alam di Buton Utara untuk dijadikan kerajinan seperti yang dilakukan di Parepare. Galeri Dekranasda ini, bagaimana ini menurutnya Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang dan sebagai masyarakat selatan ya, berbangga melihat perkembangan Kota Parepare. Selama ini memang selalu saya mampir ke sini ya, karena ada keluarga di sini. Yang khusus untuk Dekranasda maju bisa perkembangan, karena kita ketahui bersama bahwa seluruh tim PKK Dekranasda dan persatuan itu berpacu menggali potensi apa yang kita miliki untuk menjadikan suatu faktor keunggulan di dalam produk-produk kami. Seperti tadi sempat saya ambil satu contoh bahwa saya bikin tuh ekoprint, ternyata belum. Itu juga suatu kreasi, suatu kreativitas yang membanggakan, yang bisa kita kembangkan sebagai produk unggulan untuk Kota Parepare. Nah, kami datang ke sini dari Kabupaten Buton Utara, tentunya istilahnya walaupun tidak resmi akan menyurat, mohon maaf, kami hanya sebenarnya sekedar lewat, tapi kami disambut dengan baik oleh pemerintah Kota Parepare. Alhamdulillah kami juga bisa melihat apa ya, semuanya tadi sudah melihat kebun raya Jongpie, kemudian perkembangan pembangunan yang ada di Kota Parepare. Alhamdulillah sangat-sangat membanggakan ya. Mudah-mudahan kami yang datang ini bisa, karena namanya studi tiru dibanding, ya bisa kami melihat apa yang bisa kami bawa di tempat kami. Insya Allah kita akan kembangkan secara bersama-sama. Jadi apa yang dikembangkan di sini yang bisa dikembangkan di sana, insya Allah kami akan tiru dengan tulis-tulis Bapak Ibu sekalian, bisa ditiru seperti itu ya, untuk kemajuan daerah kita masing-masing. Saya kira kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare bersama seluruh jajarannya telah menerima kami, melayani kami dengan sangat-sangat luar biasa. Kami dan ini kenangan yang tidak bisa dilupakan. Insyaallah melalui kesempatan ini juga Ibu Bapak sekalian, jika ada waktu berkunjung ke Sulawesi Tenggara, mampirlah di Kabupaten Buton Utara. Itu yang saya dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kedatangan Bupati Buton Utara Dr. HM Ridwan Zakaria MSI ke Kota Parepare melakukan studi banding dan juga kunjungan ke sejumlah ikon wisata di Kota Parepare. Bupati yang sempat menetap di Kota Parepare selama 1 tahun ini mengaku takjub akan kemajuan Kota Parepare saat ini. Bupati Buton Utara Dr. HM Ridwan Zakaria MSI memuji kemajuan dan perkembangan Kota Parepare. Hal itu disampaikannya usai diterima secara resmi di Gedung Balai Enon Habibie pada Jumat 4 Februari 2022. Bupati Buton Utara ini yang pernah menetap di Kota Parepare selama 1 tahun tersebut mengungkapkan banyak kemajuan yang dialami Kota Parepare sebagai kota yang indah, kota sejuk, kota yang dikenal dengan ikon Presiden RI ketiga B.J. Habibie Ainun. Dalam kunjungannya di Kota Parepare, Bupati Buton Utara ini mengunjungi sejumlah objek wisata, di antaranya Kebun Raya Jongpie,
salah satu hutan kota terbaik di Sulawesi yang akan ditirunya di Kabupaten Buton Utara. Setelah mendengarkan penjelasan tentang Kota Parepare. Kota Parepare ini bagi saya pribadi merupakan kota nyaman. Ya. Saya pikir dulu pernah tinggal di Parepare selama setahun. Saya tinggal di Tumpang Minangai. Ya. Mengikuti kakak data yang bertugas di Asrama Agribos Tumpang Minangai. Seperti itu. Jadi hari ini saya tiba sebagai kaget. Ya. Luar biasa perkembangan dalam beberapa kota. Dan di berita-berita juga kita kenal Parepare ini ya kota yang indah, kota yang sejuk, apalagi dengan ikon Kota Parepare ya yang menampilkan Ibu Ainun Habibie yang tidak seorang pun tidak mengenal beliau, apalagi Pak Habibie tokoh sentral nasional, bukan saja terkenal di Indonesia tapi di seluruh dunia ini tidak ada yang dimiliki. Ya mudah-mudahan Kota Parepare akan semakin meningkat dan maju sesuai dengan potensi perkembangan yang ada. Dalam kunjungannya ke Kota Parepare, sejumlah objek wisata sempat dikunjungi, diantaranya Kebun Raya Jompie. Sementara itu, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Paws HMH yang diwakili Asisten 3 Pemerintah Kota Parepare Eko W. Aryadi menjelaskan tentang potensi wilayah Kota Parepare yang menjadikan sosok B.J. Habibie sebagai sumber inspirasi dalam membangun Kota Parepare. Galeri Dekranasda ini, bagaimana ini menurutnya Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang dan sebagai masyarakat di selatan ya berbangga melihat perkembangan Kota Parepare. Dan selama ini memang selalu saya mampir ke sini ya karena ada keluarga di sini. Yang khusus untuk Dekranasda maju bisa perkembangan karena kita ketahui bersama bahwa seluruh tim kita Dekranasda dan Persatuan itu berpacu menggali potensi apa yang kita miliki untuk menjadikan suatu faktor keunggulan di dalam produk-produk kami. Seperti tadi sempat saya ambil satu contoh bahwa saya bikin tuh ekoprint, ternyata belum. Itu juga suatu kreasi, suatu kreativitas yang membanggakan yang bisa kita kembangkan sebagai produk unggulan untuk Kota Parepare. Nah, kami datang ke sini dari Kabupaten Buton Utara tentunya istilahnya walaupun tidak resmi akan menyurat, Ibu mohon maaf kami hanya sebenarnya sekedar lewat tapi kami disambut dengan baik oleh pemerintah Kota Parepare. Alhamdulillah kami juga bisa melihat apa ya semuanya tadi sudah melihat Kebun Raya Jompie, kemudian perkembangan pembangunan yang ada di Kota Parepare. Alhamdulillah sangat-sangat membanggakan ya. Mudah-mudahan kami yang datang ini bisa karena namanya studi tiru dibanding ya bisa kami melihat apa yang bisa kami bawa di tempat kami. Insya Allah kita akan kembangkan secara bersama-sama. Jadi apa yang dikembangkan di sini yang bisa dikembangkan di sana, insya Allah kami akan tiru dengan tugas Bapak Ibu sekalian bisa ditiru seperti itu ya untuk kemajuan daerah kita masing-masing. Saya kira kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare bersama seluruh jajarannya telah menerima kami, melayani kami dengan sangat-sangat luar biasa. Kami dan ini kenangan yang tidak bisa dilupakan. Insya Allah melalui kesempatan ini juga Ibu Bapak sekalian jika ada waktu berkunjung ke Sulawesi Tenggara mampirlah di Kabupaten Buton Utara. Itu yang saya dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya edisi Selasa 8 Februari hingga Rabu 9 Februari 2022.
Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pukul 8 pagi, cuaca diperkirakan berawan. Pada siang hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada pukul 23 malam, cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Sedangkan pada Rabu pagi, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut berada pada angka 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 65 hingga 95% dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Senin 7 Februari 2022 pukul 9:27 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi terkait perkiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.